sawit. Permasalahannya kelapa sawit apa aja ya kira-kira? Akhirnya istirahat dulu kali ya. Aduh capek banget nih. Let's go to the bed. Buka Twitter dulu kali ya. Acel malah ada nyutan mulu nih, pasti gara-gara apa sih Acel? Gue juga mau buat tweet. Aduh, ya banget. Jayan laprak lagi. Aduh, bosan nih lihat-lihat Twitter mulu. Lah, lihat Instagram, siapa tahu bisa lihat doi. Wait a minute. Apa nih? Kok ada kelapa sawit? Wah, ini siapa sih? Kok baca caption? Oh, permasalahannya kelapa sawit. Ya sih, dari sektor hulu sama hilir tuh emang banyak masalahnya. Ternyata Kak Stella, dia adalah seorang supervisor dari PT Sinarmas Agro Resource and Technology. Kak Stella berbicara mengenai optimasi kultur jaringan sebagai upaya pencegahan pada sektor hulu dan untuk mengefektifkan produksi dan bibit unggul. Jadi dari situ bisa diterapkan ke dalam konsep bioengineer ya. Ada hashtagnya nih, kapsel TikTok dan hashtag kapsel Cihuy. Aku klik Halo, ketemu lagi sama aku Lucia Desi. Kali ini kita akan membahas tentang minyak sawit di Indonesia. Pasti kalian tahu kan, Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbanyak di dunia. Sepanjang tahun 2020, produksi kelapa sawit mencapai 51,58 juta ton. Wah, banyak sekali ya. Akan tetapi, kalian sadar nggak sih kalau industri sawit Indonesia itu sebenarnya masih memiliki banyak kekurangan? Sebagai contoh, industri sawit Indonesia itu dapat menyebabkan deforestasi, dapat menurunkan keanekaragaman hayati, efisiensi pengolahan yang rendah sehingga menghasilkan rendemen yang rendah, dan membutuhkan waktu perbanyakan kultur yang lama. Sayang sekali ya, padahal Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara penghasil CPO atau crude palm oil terbesar di dunia. Dan ketika proses industri CPO dapat dioptimalkan, pasti Indonesia akan merasakan dampak positif dari aspek ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu, ayo aku dan kamu mencari solusi inovatif untuk mengembangkan industri sawit Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? CPO dan PKO, apa tuh? Yuk mari kita bahas. Jadi, CPO atau crude palm oil dan PKO atau palm kernel oil adalah minyak hasil olahan dari kelapa sawit. Nah, bagian buahnya yang kita pakai untuk membuat CPO dan PKO bisa dilihat di gambar yang sebelah sana. Nah, jadi palm oil diambil dari mesocarp, dari fresh fruit bunch atau buah-buahan dari kelapa sawit, sedangkan kernel oil diambil dari bagian kernelnya. Terus produksinya gimana dong? Nah, tentunya kelapa sawit harus ditanam dulu, ditanam di nursery atau tempat awal dibuatnya di pembibitan, kemudian ditanam di lahannya, di plantation selama 30 bulan sampai siap untuk dipanen. Setelah dipanen, dengan menggunakan steaming, buah-buahannya itu dilepaskan dari fruit bunch-nya, jadi tinggal buahnya doang. Terus
diolah menjadi CPO dan PKO. Setelah diolah, hasilnya adalah ini teman-teman. Crude palm oil atau CPO bisa digunakan untuk pembuatan cooking oil dan butter atau margarin. Kemudian non-edible oilnya bisa digunakan untuk pembuatan biodiesel dan sabun. Sedangkan PKO biasa digunakan untuk pembuatan kosmetik dan pharmaceutical product. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat semuanya. Hey you! Want to increase your productivity in your palm oil significantly? Well, try tissue culturing. Tissue culture is unique that the plant that we cultured will inherit 100% gene from its parent. This way, if you use a very good parent, you will get a similarly very good plant without risking the plant for getting a bad trait that we don't know about. An exact result of copy and paste, you can say. Pretty neat, huh? The result of tissue culture plants improve significantly than the conventional ones. I found a case where there is 15% more oil yield increment than the one from normal oil palm. With further research, I believe this result will further improve even more. Guess what? It was stonks all along. Tissue culture is good, but how did we exactly do it again? Well... Kultur jaringan tanaman kelapa sawit cek. Apa yang pertama kita harus melakukan di spearing. Nah, spear merupakan jaringan paling mudah tanaman kelapa sawit yang memiliki jaringan meristomatik yang paling tinggi sehingga mendukung proses kultur jaringan. Tahap selanjutnya adalah inokulasi, di mana spear dibawa ke laboratorium, didiversifikasi berdasarkan umur dan ukurannya. Pada tahap ini, sterilisasi dibutuhkan untuk menghilangkan segala kontaminan biologis. Spear ditumbuhkan di media yang memiliki growth hormone sehingga akan menghasilkan explant. Tahap selanjutnya adalah dense stress yang akan menghasilkan kalus, yaitu sel yang tidak memiliki bentuk yang memiliki potensi untuk bertumbuh dengan cepat, sehingga sel akan dihasilkan semakin banyak. Tahap selanjutnya adalah kalus differentiation yang akan membentuk embrio. Kemudian, embrio diberikan cahaya sehingga jadi menetes embrio dan diinduksi sehingga akan menghasilkan shoot dan root. Kemudian, explant diaklimatisasi sehingga dapat beradaptasi kepada lingkungan aslinya dan dapat berubah dari heterotrof menjadi autotrof. Selamat mencoba! Buat kalian yang tertarik dengan kelapa sawit maupun industri kelapa sawit, ayo mari sini merapat. Jadi kali ini aku bakal ceritain tentang Sinarmas Agribusiness and Food atau disebut juga dengan PT Smart Tbk. Sinarmas Agribusiness and Food merupakan salah satu produsen kelapa sawit berkelanjutan terbesar di Indonesia. Di sini bakal ada dilakuin pengolahan kelapa sawit dari upstream hingga downstream. Beberapa produk bernilai tambah yang diproduksi oleh Sinarmas Agribusiness and Food ini adalah minyak goreng, margarin, dan shortening yang sudah ada dijual di supermarket di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Bye. Guys, kalian tau gak sih di belakang aku ini apa? Itu tuh kelapa sawit. Nah, di Indonesia sendiri ini kelapa sawit itu sering banget loh di kultur jaringan. Kenapa? Karena pengembangan kelapa sawit itu sangat menjanjikan. Yang pertama, karena produktivitas kelapa sawit itu sangat tinggi. Yang kedua, Indonesia sendiri merupakan negara beriklim tropis. Nah, yang berarti itu sangat menunjang untuk pertumbuhan kelapa sawit. Terus kalian tau gak sih, kelapa sawit di Indonesia itu sekarang tuh lagi dieksploitasi secara masif banget loh. Nah, tentu aja pada industri kelapa sawit itu dibutuhin orang yang bergerak di R&D dan scaling up mass production-nya untuk proses produksi kelapa sawit, yaitu seorang bioengineers kayak yang di belakang aku ini nih. Nah, oleh karena itu seorang lulusan bioengineers itu bisa banget loh nanti kerja di industri kelapa sawit nantinya. Oh, jadi gitu peranan seorang bioengineer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait minyak sawit di Indonesia. Seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Stella. Aku jadi kebayang nih gimana cara menyelesaikannya. Tapi
Sebelum aku nyelesain masalah yang besar itu, kayaknya aku harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya, kayak ngerjain laptop ini, ngeberesin laptop, soalnya udah deadline. Kayak aku mau mulai dari tinjauan pustakanya tentang kelapa sawit dan berbagai masalah terkait